Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dimas Prayogo dengan NIM 2205101041. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu pecahan materi dari cyber security, yaitu password security dan best practice modern untuk saat ini. Oke, next yaitu password. Apa itu password? Password adalah serangkaian karakter yang digunakan untuk mengautentikasi pengguna pada sistem komputer, di mana password ini menjadi unsur utama dalam proses autentikasi. Eh, Langsung saja kita ambil contoh, yaitu akun perbankan, di mana ketika seseorang mempunyai akun m-banking, itu perlu yang dinamakan login sebelum mengakses fitur-fitur dari m-banking tersebut, di mana login itu membutuhkan beberapa kredensial seperti email dan password yang akan kita bahas, di mana password ini menjadi satu-satunya atau salah satu kunci agar bisa masuk ke dalam eh, akun atau aplikasi atau sistem e-banking tersebut, di mana seringkali seseorang atau orang-orang itu kurang memperhatikan keamanan dari password. Sebagai contoh, m-banking, di mana beberapa orang menganggap password itu masih sepele ya, atau masih atau belum begitu penting. Nah, di sini saya akan membahas bagaimana eh, bahaya atau bagaimana serangan cyber itu dengan sangat mudahnya atau dengan sangat bahayanya jika mereka itu berhasil mengetahui password kita. Oke, next. Next, yaitu mengapa keamanan password itu penting. Nah, di dalam penelitian yang dilakukan oleh Yamin dan kawan-kawan pada tahun 2023, ancaman nyata, yaitu 80% dari semua serangan keamanan cyber itu disebabkan oleh kata sandi yang lemah dan mudah diserang. Ini membuktikan bahwa eh, masih banyak pengguna sistem informasi atau yang lain sebagainya itu masih apa namanya, masih belum mementingkan atau belum memperhatikan gimana kata sandi yang kuat atau bagaimana kata sandi itu eh, bisa unik dan tidak mudah untuk dibobol oleh serangan cyber. Kemudian yang kedua ada fokus serangan, yaitu secara teoritis di mana password apapun dapat diretas, namun yang paling rentan adalah password yang lemah dan umum seperti kombinasi angka, yaitu angka urut atau kombinasi angka yang lainnya. Kemudian ada huruf biasa atau iya huruf biasa seperti password, seperti admin, dan lain-lain itu menurut Kumalasari pada tahun 2018. Kemudian kemudian celah keamanan. Nah, celah keamanan sistem ini ada dua macam, yaitu dari perilaku pengguna atau ya human error, karena sebagus apapun aplikasi yang dibuat oleh developer, kalau penggunanya melakukan error itu pasti pasti bakal bobol juga oleh serangan cyber, di mana perilaku pengguna ini seringkali atau ya sangat seringkali sebagai kerentanan terhadap sistem informasi tersebut yang bisa dimanfaatkan atau yang biasanya dimanfaatkan oleh eh, hacker atau peretas, di mana perilaku pengguna ini biasanya menuliskan PIN atau password di tempat yang mudah diakses seperti kertas, handphone, dan lain-lain, di mana eh, biasanya ini dilakukan oleh orang-orang yang masih awam di dunia IT atau di dunia maya ini, seperti contohnya saya waktu SMP baru memegang handphone pada waktu itu, di mana untuk saya mengingat PIN atau password itu
saya menulisnya di kertas. Jadi saya menulis password saya di kertas agar saya tidak lupa password dan akun kredensial saya. Ini tentu salah karena ini sangat bahaya kalau kertas tersebut terbaca oleh orang lain. Nanti orang lain tersebut bisa mendapatkan informasi kredensial saya dan bisa melakukan login dan bisa mengakses sistem saya atau akun saya, di mana akun tersebut kan seharusnya sangat intim eh, atau sangat apa namanya, sangat individu atau sangat, gimana bilangnya, sangat pribadi lah intinya, yang biasanya di dalam sistem itu terdapat data-data pribadi yang sangat riskan kalau orang lain itu tahu data kita. Kemudian yang kedua, perilaku pengguna, yaitu mempercayakan PIN kepada pihak lain walaupun keluarga terdekat. Ini sangat tidak dianjurkan karena bahkan ke keluarga terdekat pun tidak dianjurkan untuk mempercayakan PIN kepada eh, orang terdekat kita. Kemudian ada perilaku pengguna lagi, di mana di di sini ada penelitian yang dilakukan oleh Junaidi tahun 2018, di mana Junaidi itu melakukan penelitian. Dia menggunakan tools yaitu security dan ORG. Nanti saya akan mempraktikkan. Yaitu yang pertama, dia meneliti password kombinasi angka 1 sampai 8, kemudian dia memasukkan ke halaman web security ORG ini, how secure is my password. Itu seberapa aman sih password kita, itu kurang lebih, di mana ini eh, di mana website ini digunakan untuk mengetes apakah password kita itu sudah aman atau belum. Oke, tadi tadi Junaidi ini mengetes kombinasi angka 1 sampai 8, kemudian dia masukkan ke sini. Nah, kombinasi 1 sampai 8 ternyata your password will be cracked instantly, di mana password tersebut ini bisa di-crack secara instan. Kemudian ada bakso tahu, ini kombinasi huruf biasa tanpa huruf besar, kecil, dan angka atau simbol. Ini bakso tahu ini bisa diretas dalam waktu 5 detik sesuai dengan yang diteliti oleh saudara Junaidi pada tahun 2018. Kemudian ada kombinasi bakso tahu, di mana bakso B-nya ini besar dan tahu T-nya ini besar. Ia dapat diretas dalam waktu 22 menit. Ini kombinasi huruf angka, kombinasi huruf besar dan kecil. Ini 22 menit. Kemudian untuk kombinasi huruf besar dan kecil dan ditambah angka, ini dia memakan waktu 1 jam untuk to crack your password. Kemudian untuk saran dari saya, ini kan tadi bakso tahu, bakso 1 2 3 B-nya besar, kemudian kita tambahkan angka atau simbol yang unik. Nah, di sini saya menambahkan dan, simbol dan ini membutuhkan hanya satu simbol saja. Ini membutuhkan 3 minggu untuk crack password. Nah, perbandingan dari satu hari ke 3 minggu, ini hanya satu simbol saja. Oke, hal ini membuktikan bahwa perilaku pengguna atau human error ini bisa sangat berpengaruh terhadap serangan cyber ke sebuah sistem.
Seperti contoh, ada pengguna yang hanya set atau mengatur password kredensial akun kredensial mereka itu hanya kombinasi angka, kombinasi huruf. Itu sangat 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 mudah untuk dibobol oleh peretas. Oke, next. Next yaitu metode serangan, di mana ada beberapa metode serangan yang dilakukan oleh cyber security, yang dilakukan oleh hacker atau peretas, yaitu yang pertama ada shoulder surfing, di mana tindakan ini melihat dari bahu korban saat mengetik password atau PIN di ATM. Tentu shoulder surfing ini sangat tradisional atau sangat biasa saja sebenarnya metode serangannya, di mana dia melihat seseorang dalam memasukkan PIN atau password mereka secara langsung. Dia melihat dari belakang biasanya. Kemudian yang kedua ada phishing, yaitu phishing itu adalah seseorang atau cracker atau hacker itu mengirim email atau pesan palsu yang mengaku dari organisasi sah untuk meminta informasi rahasia berupa password, PIN, maupun rekening. Di mana phishing ini sangat 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 berbahaya dan sangat populer lah sebagai media cracking untuk saat ini, dan beberapa tahun yang lalu kebetulan saya juga hampir atau ya hampir ketipu lah eh, dengan metode serangan phishing ini, di mana phishing ini yaitu eh, adalah sistem palsu. Gimana ya bilangnya? Di mana cracker itu membuat sistem palsu seperti yang beberapa tahun ini apa namanya booming atau viral itu ada, ya, hacker tersebut membuat halaman login Facebook atau login beberapa aplikasi populer itu yang tampilannya sama, namun itu bukan tampilan resmi dari halaman Facebook atau sosial media yang asli, di mana eh, hacker itu memalsukan backend atau sistem yang di dalamnya agar dia bisa menerima informasi rahasia seperti password, PIN, dan lain-lain itu yang diinputkan oleh pengguna. Jadi hacker itu bisa mendapatkan informasi rahasia hanya dengan menunggu pengguna itu menginputkan di sistem yang telah dia buat. Itu sangat bahaya, teman-teman. Jadi jangan sampai kena phishing. Kemudian next ada keylogger atau malware, di mana program ini dapat merekam semua ketikan atau keystroke pengguna termasuk ID login dan password, di mana malware ini bisa didapatkan atau biasanya hacker itu tambahkan ke aplikasi crack. Nah, aplikasi crack-crack tersebut itu sangat berbahaya, teman-teman, di mana kita tidak tahu apakah di dalam aplikasi crack tersebut itu terinstall malware atau tidak. Nah, bahayanya kalau sampai terinstall, seperti contoh kasus beberapa tahun yang lalu ada data PDNS itu terkena malware, di mana data tersebut itu jatuh ke tangan hacker hanya dengan malware ini, di mana malware ini bisa merekam apa saja yang kita kerjakan di dalam laptop atau di dalam handphone atau di perangkat kita. Kemudian ada brute force attack, di mana metode serangan ini sangat umum atau sangat berbahaya juga sebenarnya, di mana brute force ini mencoba semua kemungkinan kombinasi karakter, angka, huruf, simbol untuk memecah sandi, di mana semakin panjang password, maka waktu yang dibutuhkan itu meningkat secara eksponensial. Untuk
brute force attack ini biasanya para hacker itu menggunakan rehash atau rehashing di mana eh, nah di dalam sistem itu biasanya developer itu untuk data password itu dihash atau data-data penting itu dihash atau di apa namanya dirubah lah agar angkanya atau informasinya itu tidak sama yang disimpan di database. Nah, itu juga salah satu bentuk perlindungan perlindungan sistem menurut saya. Nah, setelah dihash tersebut, itu para hacker atau para cracker itu masih bisa melakukan serangan, teman-teman, yaitu lewat brute force attack ini, di mana biasanya yang paling umum itu ada hashing MD5 yang kemarin dijelaskan oleh Pak Andrea. Kalau hashing MD5 itu adalah kombinasi sebuah kombinasi angka, ya, yang kemarin kombinasi angka yang kemarin, di mana brute force attack ini biasanya dia mendapatkan hasil dari hashing password atau ciphertext. Itu dari ciphertext itu kemudian di rehashing atau di hashing balik atau dipecahkanlah kode atau kombinasi hashing tersebut menjadi password asli atau eh, plain text. Begitu teman-teman untuk metode serangan brute force. Ini sangat berbahaya. Kemudian next ada best practice dalam keamanan password, di mana ini adalah langkah yang terbaik untuk keamanan password untuk sekarang ini, yaitu ada strongest password, di mana pengguna itu diharapkan membuat password itu yang kuat, seperti kombinasi huruf, angka, dan simbol, di mana pengguna harus memastikan password Anda tidak mudah ditebak. Gunakan kombinasi yang rumit untuk membuat password yang sulit diprediksi. Kemudian yang kedua ada minimal 12 karakter. Nah, untuk minimal 12 karakter ini biasanya dari pihak developer sudah memperingati dari awal. eh, Kalau kita set password kurang dari 12, maka error biasanya. Biasanya halaman password atau halaman create akun itu membutuhkan minimal 12 karakter untuk password, di mana semakin panjang password yang kita buat, itu semakin sulit untuk dipecahkan. Kemudian yang kedua ada password manager, di mana password manager ini adalah layanan dari Google langsung yang digunakan untuk menyimpan password yang kompleks, karena dari karena karena beberapa pengguna mungkin sulit untuk mengingat banyak password yang panjang dan kompleks. Password manager ini dapat membantu pengguna dalam menyimpan dan mengelola password secara aman. Oke, yang ketiga ada aktifkan two factor autentikasi atau autentikasi dua faktor, di mana autentifikasi dua faktor ini adalah lapisan keamanan tambahan, di mana ia menambah lapisan keamanan ekstra dengan meminta kode verifikasi yang dikirim ke perangkat lain atau perangkat pengguna lain setiap kali Anda login. Seperti contoh, saya membuat akun di handphone saya yang pertama. Kemudian saya login akun ke dalam laptop saya atau handphone saya yang kedua. Nah, di dalam handphone saya, ketika saya inputkan atau saya login ke handphone saya yang kedua, maka ini membutuhkan autentifikasi dua faktor, yaitu memvalidasi apakah saya saya memegang handphone saya sebelumnya atau tidak. Nah, kalau tidak berhasil menambahkan atau mendapatkan kode verifikasi, maka gagal atau biasanya
dikarenakan bukan saya yang login akun yang barusan. Begitu, teman-teman. Kemudian selanjutnya ada ganti password secara berkala. Nah, untuk ganti password secara berkala ini dapat dilakukan secara rutin untuk mengurangi risiko lah jika password lama bocor. Nah, ganti password ini ya sebenarnya best practice juga, cuma agak ribet untuk ganti password secara berkala. Oke, next ada reuse password. Nah, ini sangat dihindari ya untuk menggunakan ulang password yang ada. Eh, Jika satu akun Anda diretas, kalau Anda menggunakan password yang sama, maka password yang sama dapat membuka akses ke banyak akun lainnya. Nah, ini sangat jangan dilakukan karena reuse password jika teman-teman punya beberapa akun sekaligus itu sangat bahaya jika salah satu akun kena retas maka akun yang lain itu dapat diretas juga. Maka jangan maka diharapkan untuk menghindari reuse password. Oke, kemudian ada waspadai phishing. Nah, ini yang saya wanti-wanti dari tadi, agar pengguna itu aware terhadap phishing, yaitu hati-hati dengan email atau pesan atau aplikasi yang mencurigakan. Biasanya URL yang mencurigakan itu jangan klik link atau unduh lampiran dari email yang tidak jelas asalnya atau dari aplikasi yang tidak jelas asalnya. Oke, next. Kesimpulan. Kesimpulan dari pembahasan ini adalah kombinasi kunci untuk keamanan password itu bisa dicapai maksimal dengan kombinasi password panjang, kompleks, manajemen password yang aman, autentikasi dua faktor atau autentikasi multifaktor atau MFA. Kemudian pencegahan kriminal, yaitu pengguna harus memahami taktik serangan seperti phishing, shoulder surfing, keylogger, dan terapkan pencegahannya secara konsisten di kehidupan nyata. Oke, next. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Ada kurangnya, saya memohon maaf. Stay safe and stay smart. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.